Menasihati diri sendiri. Berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab, nasihat seperti zakat, nisabnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Siapa yang tak sampai pada nisab, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat? Orang yang tak memiliki cahaya tak mungkin dijadikan alat penerang oleh yang lain. Bagaimana bayangan akan lurus bila kayunya bengkok? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam dalam firman-Nya, "Nasihatilah dirimu. Jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasihatilah orang-orang. Jika tidak, malulah kepadaku." Dari firman Allah tersebut dapat kita uraikan bahwasanya setiap manusia itu diberikan hak untuk menasehati orang lain, tetapi haruslah diingat, sebelum memberikan nasihat kepada orang lain, sebaiknya kita harus menasehati diri kita sendiri. Artinya apabila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun, kita harus melakukan introspeksi diri terlebih dahulu sebelum melontarkan nasihat kepada orang lain. Dan jika kita sadari kau belum mampu untuk membaca perilaku sendiri, alangkah baiknya kalau kita lebih baik diam dan berdoa saja. Seperti yang sudah Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat, yang berbicara dan yang diam." Nah, siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Marilah kita coba untuk membahasnya. Pemberi nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, sedangkan pemberi nasihat yang diam adalah kematian. Keduanya sudah cukup bagi mereka yang mau mengambil nasihat. Siapa yang tak mau mengambil nasihat dan keduanya, bagaimana ia akan menasihati orang lain? Aku telah menasihati diriku dengan keduanya. Lalu aku pun membenarkan dan menerimanya dengan ucapan dan akal sehat, tapi tidak dalam kenyataan dan perbuatan. Aku berkata pada diri ini, apakah engkau percaya bahwa Al-Quran merupakan pemberi nasihat yang berbicara dan juru nasihat yang benar, serta merupakan kalam Allah yang diturunkan tanpa ada kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya? Quran Surat Hud ayat 15. Mangkana yuridul hayatat dunia, wa zinatahan wa fi ilaihi malahum, fiha wa ham fiha layub hosun. Quran Surat Hud ayat 16, ulah petik terbalik ikalazina laisa lahum fil akhirati ilan naru wa habita masanau fiha wa batilum makanu yamalun. Yang artinya insya Allah. Maka, ia menjawab, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan amal perbuatan mereka di dunia dan mereka di dunia ini tak akan dirugikan. Mereka itulah yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan gugurlah semua amal perbuatan mereka serta batallah apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan neraka bagimu karena engkau menginginkan dunia. Sebab apa? Karena segala sesuatu yang kita cari dan kita banggakan selama di dunia ini, tidak akan menyertaimu setelah mati, termasuk dunia ini. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan.
Apakah engkau telah membersihkan diri dari keinginan dan cinta pada dunia? Salah satu contoh nyata, dan hal ini sering terjadi di sekitar kita. Coba marilah kita ambil contoh, seandainya ada seorang dokter yang memastikan bahwa engkau akan mati atau sakit jika memenuhi nafsu syahwat yang paling menggiurkan. Di sini Sobat Kolbun merasa takut dan berusaha untuk menghindarinya. Apakah Sobat Kolbun akan meyakini dan mempercayai perkataan dokter itu ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika hal itu yang terjadi pada Sobat Kolbun, betapa kufurnya kita. Atau apakah menurutmu penyakit itu lebih hebat dibandingkan neraka? Jika demikian, betapa bodohnya, penakutnya kita ini. Kita membenarkan tapi tak mau mengambil pelajaran. Bahkan engkau terus saja condong kepada dunia. Lalu aku datangi diriku dan kuberikan padanya juru nasihat yang diam kematian. Kukatakan, pemberi nasihat yang berbicara Al-Quran telah memberitahukan tentang pemberi nasihat yang diam, yaitu kematian, yakni ketika Allah berfirman, sesungguhnya kematian yang kalian hindari akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam gaib. Lalu dia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kukatakan padanya, engkau telah condong pada dunia. Tidakkah engkau percaya bahwa kematian pasti akan mendatangimu? Kematian tersebut akan memutuskan semua yang kau punyai dan akan merampas semua yang kau senangi. Setiap sesuatu yang akan datang adalah sangat dekat, sedangkan yang jauh adalah yang tidak pernah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 205-206, yang artinya, bagaimana pendapatmu jika kami berikan kenikmatan pada mereka selama beberapa tahun? Kemudian datang pada mereka siksa yang telah dijanjikan untuk mereka. Tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka nikmati itu. Jiwa yang merdeka dan bijaksana akan keluar dari dunia sebelum ia dikeluarkan darinya. Sementara jiwa yang lawama, yaitu yang sering mencela, akan terus memegang dunia sampai ia keluar dari dunia dalam keadaan rugi, menyesal, dan sedih. Lantas ia berkata, engkau benar. Itu hanya ucapan belaka tapi tidak diwujudkan. Karena, ia tak mau berusaha sama sekali dalam membekali diri untuk akhirat sebagaimana ia merancang dunianya. Ia juga tak mau berusaha mencari ridho Allah, sebagaimana ia mencari ridho dunia. Bahkan, tidak sebagaimana ia mencari ridho manusia. Ia tak pernah malu kepada Allah sebagaimana ia malu kepada seorang manusia. Ia tak mengumpulkan persiapan untuk negeri akhirat sebagaimana ia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musim kemarau. Ia begitu gelisah ketika berada di awal musim dingin manakala belum selesai mengumpulkan perlengkapan yang ia butuhkan untuknya. Padahal kematian barangkali akan menjemputnya sebelum musim dingin itu tiba. Kukatakan padanya, bukankah engkau bersiap-siap menghadapi musim kemarau sesuai dengan lama waktunya, lalu engkau membuat perlengkapan musim kemarau sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi panas? Lalu, ia menjawab, benar. Kalau begitu, kataku, maka, bermaksiatlah kepada Allah sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi neraka dan bersiap-siaplah untuk akhirat sesuai dengan kadar lamamu tinggal di sana. Ia menjawab, ini merupakan kewajiban yang tak mungkin diabaikan kecuali oleh seorang yang dungu. Ia terus dengan tabiatnya itu, aku seperti yang disebutkan oleh para ahli hikmat, ada segolongan manusia yang separuh dirinya telah mati dan separuhnya lagi tak tercegah.
Kita termasuk di antara mereka. Ketika aku melihat diriku keras kepala dengan perbuatan yang melampaui batas tanpa mau mengambil manfaat dari nasihat kematian dan Al-Quran, maka yang paling utama harus dilakukan adalah mencari sebabnya disertai pengakuan yang tulus. Hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan. Aku terus-menerus mencari hingga aku menemukan sebabnya. Ternyata aku terlalu tenang. Oleh karena itu berhati-hatilah darinya. Itulah penyakit kronis dan sebab utama yang membuat manusia tertipu dan lupa, yaitu keyakinan bahwa maut masih lama. Seandainya ada orang jujur yang memberikan kabar pada seseorang di siang hari bahwa ia akan mati pada malam nanti atau ia akan mati seminggu atau sebulan lagi, niscaya ia akan istiqomah berada di jalan yang lurus dan pastilah ia meninggalkan segala sesuatu yang ia anggap akan menipunya dan tidak mengarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah bahwa siapa yang memasuki waktu pagi sedang ia berharap bisa mendapati waktu sore, atau sebaliknya siapa yang berada di waktu sore lalu berharap bisa mendapati waktu pagi, maka sebenarnya ia lemah dan menunda-nunda amalnya. Ia hanya bisa berjalan dengan tidak berdaya. Karena itu, kita nasihati orang itu dan diri kita juga dengan nasihat yang diberikan Rasulullah ketika beliau bersabda, "Sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia." Beliau telah diberi kemampuan berbicara dengan ucapan yang singkat, padat, dan tegas. Itulah nasihat Rasulullah yang sangat berguna. Siapa yang menyadari dalam setiap sholatnya bahwa sholat yang ia kerjakan merupakan sholat yang terakhir, maka hatinya akan khusyuk dan dengan mudah ia bisa mempersiapkan diri sesudahnya. Tapi, siapa yang tak bisa melakukan hal itu, ia senantiasa akan lalai, tertipu, dan selalu menunda-nunda hingga kematian tiba. Hingga pada akhirnya mereka akan menyesal karena waktu telah tiada untuk memohon ampunan dan pertolongan. Aku harap ia memohonkan kepada Allah agar aku diberi kedudukan tersebut, karena aku ingin meraihnya tapi tak mampu. Aku juga mewasiatkan padanya agar hanya ridho dengannya dan berhati-hati terhadap berbagai tipuan yang ada. Tipuan jiwa hanya bisa diketahui oleh mereka yang cendekia, yaitu yang telah menguasai keilmuan yang tinggi. Nasihat yang baik harus diiringi dengan contoh yang baik, begitupun kritikan dan masukan terhadap kesalahan seseorang. Kritik terhadap koruptor misalnya, sebelum mengkritik, kita seharusnya lebih dulu introspeksi diri. Jika kita mau mengoreksi diri sendiri, coba tanya hati kita, seberapa banyak korupsi yang telah kita lakukan? Apakah kita juga melakukan bentuk korupsi-korupsi yang lain, seperti misalnya korupsi waktu, korupsi janji, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya? Jika jawabannya iya, mending diam, introspeksi diri dari hanya menjadi pepesan kosong yang akan diabaikan orang lain. Bisa jadi pada waktu yang lain, saat kita memiliki kesempatan, korupsi yang kita lakukan bisa lebih besar dari koruptor yang kita kritisi tersebut. Begitu juga masukan dari seorang bawahan kepada atasannya, harus disampaikan dengan cara yang baik, agar tujuan yang dicapai tidak mengganggu hubungan baik yang telah terjalin. Orang tua saya selalu berpesan, jangan jadi jarkoni, mung iso ujar, tapi ora iso ngelakoni. Hanya bisa bicara, tapi tidak bisa melakukan. Meski mudah mengucapkannya tapi memang sungguh susah melakukannya. Karena biasanya lebih mudah jika kita melihat gajah di seberang lautan, daripada semut yang ada di depan mata. Inilah yang banyak terjadi. Banyak orang memberi nasihat kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak melakukannya dengan baik.
Pantas saja jika nasihat yang diberikan hanya menggema di saat diberikan, tapi jarang sekali dilaksanakan. Jadi mulai dari sekarang, sebelum menasehati orang lain, nasehatilah diri sendiri. Jika berhasil baru perluas kepada orang lain. Jika kita belum bisa untuk menasehati diri kita sendiri, maka marilah kita introspeksi diri sekali lagi. Apakah nasihat tersebut sudah kita lakukan dan laksanakan dengan baik? Islam adalah nasihat agama. Ada banyak dalil yang mengungkapkan bagaimana keutamaan memberi nasihat dan berbagi ilmu kepada orang lain. Namun, seringkali saat seseorang diberi nasihat, orang tersebut merasa terkejut. Lalu, apakah memberi nasihat itu buruk? Pada dasarnya, setiap orang memang berhak mendapatkan nasihat. Akan tetapi, memberikan nasihat juga tidak bisa dilakukan dengan asal memberikan nasihat. Ada etika ketika kita akan memberi nasihat yang perlu diperhatikan. Dengan begitu, nasihat yang disampaikan bisa sampai dan diterima dengan baik oleh orang lain. Baiklah, Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah. Saya akan bahas beberapa etika ketika kita ingin memberi nasihat orang lain. Yang pertama, niat memberi nasihat harus ikhlas. Sebelum kita memberi nasihat, kita harus yakin bahwa niat memberi nasihat yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Seperti halnya lainnya, memberi nasihat juga merupakan sebagian dari ibadah. Karena itu, setiap ibadah harus dilandasi dengan niat yang ikhlas agar bisa mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, memberikan nasihat dengan cara yang benar. Memberi nasihat kepada orang lain juga harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat dan kemampuan orang yang memberi nasihat. Dalam hadits riwayat Muslim disampaikan bahwa ada 3 tingkat ketika memberi nasihat, yaitu dengan menggunakan tangan, menggunakan lisan, dan menggunakan hati. Akan tetapi, memberi nasihat juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Jika seseorang tidak mampu memberikan nasihat dengan menggunakan tangan, maka ia bisa dan bahkan harus menyampaikannya dengan lisan. Dan yang paling lemah adalah jika kita tidak mampu untuk memberikan nasihat dengan tangan maupun lisan kita. Maka lakukanlah nasihat itu dengan hati kita, yaitu melalui doa. Ya, doakan yang terbaik untuk orang tersebut. Janganlah yang keluar malah sumpah serapah. Selanjutnya yang ketiga, gunakanlah kata yang baik. Di dalam surat Toha ayat 44, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasehati Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Sedangkan kita, bukan seorang nabi, dan orang yang kita beri nasihat juga bukanlah Firaun yang keras kepala, zalim, dan merasa sebagai Tuhan. Maka dari itu, nasihat yang diberikan harus menggunakan kata yang baik, yang sopan dan lembut. Yang keempat sekarang, harus tabayun sebelum memberi nasihat. Salah satu hal yang penting dilakukan sebelum memberikan nasihat adalah memastikan kebenaran berita yang kita ketahui. Nasihat yang dilakukan dengan dasar berita yang simpang siur tidak akan memberikan manfaat. Bahkan malah membuat orang yang diberi nasihat menjadi sedih dan kecewa. Bahkan mungkin saja akan memusuhi kita. Nah, bukankah hal ini malahan kurang baik? Yang kelima, jangan berburuk sangka kepada orang yang dinasehati. Salah satu etika seorang muslim kepada muslim lainnya adalah berusaha berprasangka baik dan terus mencari kemungkinan yang baik. Sedangkan salah satu ciri orang munafik adalah mencari kesalahan orang lain. Hal ini sekarang seperti hal yang sudah lumrah.
mengkritik orang lain, kemudian mencari kambing hitam dan mengadu domba. Semua itu mereka lakukan hanya untuk melindungi diri sendiri. Yang keenam, jangan memaksakan agar nasihat kita diterima. Orang yang menasehati orang dan meminta nasihatnya diterima bisa disebut sebagai orang yang dolim. Karena niat memberi nasihatnya adalah untuk ditaati, bukan untuk menunaikan amanah persaudaraan antar sesama muslim. Nasihat adalah sebuah ibadah sobat kolbun. Dan meskipun orang yang kita beri nasihat tidak menerima nasihat tersebut, maka orang yang mendapatkan nasihat akan tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang ketujuh, jangan menasehati di depan umum. Islam menjaga dengan baik seseorang. Karena itu, sudah sewajarnya umat Islam menjaga harga diri dan kehormatan saudaranya. Memberi nasihat kepada seseorang di depan umum adalah nasihat. Tetapi hal itu adalah kurang baik. Karena bisa jadi orang yang kita beri nasihat akan merasa direndahkan martabatnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa nasihat di depan umum adalah sebuah bentuk dari orang lain. Sedangkan Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan bahwa nasihat di depan umum adalah bentuk mempermalukan orang lain. Nasihat seharusnya dilakukan secara rahasia dan syukur-syukur dilakukan empat mata. 8. Jangan melakukan tahrisi. Tahrisi adalah sikap memancing atau provokasi. Tahrisi juga disebut sebagai bagian dari namimah atau adu domba. Dan adu domba termasuk ke dalam dosa besar. Karena itu, nasihat seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak berupa provokasi yang memancing permusuhan sesama muslim. Nasihat bisa kita katakan sebagai obat yang perih. Karena itu, memberi nasihat harus memperhatikan etika memberi nasihat yang baik. Sehingga, meskipun masih terasa perih bagi yang menerima, tapi rasa perihnya bisa diminimalisir sehingga nasihat bisa lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan kebencian atau permusuhan. Nah, sobat kolbun yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu menjaga lisan kita. Jika kita memang mampu dan memahami suatu persoalan, maka Anda wajib untuk memberikan nasihat pada orang lain. Namun jika sobat masih meragukan akan apa yang akan sobat nasihatkan, maka akan lebih baik jika sobat diam saja, dan hanya mendoakan saja. Itu sudah lebih baik. Baiklah sobat kolbun, tausiah untuk hari ini, saya kira telah cukup. Namun sebenarnya, masih terlalu sedikit sekali yang kita bahas hari ini. Semoga saja bermanfaat tayangan kali ini. Mohon maaf jika di dalam mengupas permasalahan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Terus terang, tentunya, hal ini tak lepas dari kekurangan saya, dan kebodohan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.